Shalom Jemaat Welcome Baby Day yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Mari hari ini kita sama-sama mengucapkan syukur sebab kita punya Bapa yang baik, yang tidak pernah meninggalkan dan melupakan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami punya Bapa yang baik. Kami tak pernah ragu atas rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Karena Engkau tak pernah melupakan dan meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami menaikkan ucapan syukur kami yang terbaik. Mari sama-sama nyatakan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku.
syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Lebih lagi nyatakan. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu. Kami tinggikan namamu Tuhan. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Mari sama-sama angkat suaramu, nyatakan. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Mari sekali lagi angkat suaramu. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Hai Mom, welcome Baby Day. Perkenalkan saya Nana Gerhana, MPSI Psikolog. Saya adalah psikolog klinis anak dan dewasa yang sudah 15 tahun berpraktek. Saat ini saya praktek di Rumah Sakit Royal Progress Sunter, kemudian Rumah Sakit Mandaya Hospital Puri, dan Rumah Sakit Maya pada Tangerang. Saya juga aktif di Halodoc. Jadi untuk pasien dari Sabang sampai Merauke lebih mudah untuk menjangkau. Nah, hari ini tema kita adalah pentingnya pendidikan seks usia dini. Pendidikan seks itu bukan tabu tetapi perlu. Mengingat beberapa belakangan ini banyak sekali informasi tentang anak-anak menjadi korban pelecehan seksual, kemudian perilaku-perilaku menyimpang seksual di masyarakat. Untuk itu, tema ini sangat penting bagi kita sebagai orang tua untuk mendidik generasi-generasi kita menjadi yang lebih baik. Nah, mengapa harus dimulai sedini mungkin?
Karena pada usia 3-7 tahun biasanya anak-anak mulai tertarik ingin tahu tentang topik-topik seks. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Kemudian kenapa kita harus mulai sedini mungkin untuk menghindari terpaparnya informasi yang keliru. Kemudian harus dimulai juga sedini mungkin karena untuk menghindari kebingungan identitas seksual. Jadi anak-anak harus tahu bahwa ia lahir sebagai laki-laki atau perempuan. Lalu mencegah terjadinya pelecehan seksual dan penyimpangan perilaku-perilaku seksual pada anak. Next, 82% ya, hasil dari International Planned Parenthood Federation tahun 2021 didapatkan 82% ternyata anak dan remaja itu memperoleh informasi tentang seks itu dari internet dan teman sebaya. Sungguh menyedihkan ya, bahwa internet itu informasinya luar biasa banyaknya, kemudian belum tentu kebenarannya. Lalu kalau dia anak-anak dapat dari teman sebaya, kemungkinan untuk keliru itu sangat besar karena anak-anak teman sebaya sama seperti anak-anak kita, bahwa mereka belum punya pengetahuan dan pengalaman tentang pendidikan seks. Nah, 70% lagi ya dari World Life Inventory 2016-2020 didapatkan bahwa anak-anak muda ya dari hasil 79% ini meyakini bahwa orang tua adalah sumber utama yang bertanggung jawab ya terhadap pendidikan seks. So 79% of youth believe parents have the primary responsibility for teaching about sex. Lalu, pendidikan seks itu bersifat personal dan intim. Jadi, anak-anak biasanya harus nyaman dulu ya untuk membahas ini. Topik ini mungkin dapat memunculkan perasaan malu, canggung, bingung pada anak. Sehingga biasanya orang-orang terdekatlah yang bertanggung jawab untuk membahas tentang pendidikan seks. Oleh karena itu, orang tua menjadi figur utama dalam memberikan informasi sedini mungkin. Nah, kira-kira materi apa sih yang akan kita berikan kepada anak-anak tentang pendidikan seks usia dini? Ada 5. Ini untuk anak usia dini, anak-anak usia kecil ya, kurang lebih 3-7 tahun. Untuk anak-anak 7-12 tahun, anak-anak SD itu temanya juga berbeda. Untuk preteen dan biasanya untuk anak-anak yang remaja juga memiliki materi yang berbeda. Nah, hari ini kita bahas yang anak usia dini. Ada 5 aspek ya yang akan kita bahas. 1, anak-anak harus mengenali dulu bagian-bagian tubuhnya. Yang kedua, mereka memahami perbedaan jenis kelamin secara biologis dan psikologis. Yang ketiga, perubahan pada tubuh. Jadi anak-anak menyadari bahwa ada perubahan tubuh seiring perkembangan usianya. Yang keempat, awal mula kehidupan. Anak-anak biasanya ingin tahu dari mana dia berasal, bagaimana aku lahir dan sebagainya. Nomor 5 adalah bagaimana pentingnya anak-anak untuk menjaga tubuh mereka. Nah, materi yang pertama adalah mengenali bagian tubuh. Sering sekali kita sebagai orang tua sering sekali men-skip bagian ini, bagian-bagian part dari organ seksual kita. Nah, biasanya ada rasa canggung, ada rasa tidak enak untuk dibahas, untuk disebut ya. Kemudian seringkali bagian-bagian seperti payudara, vagina, penis, dan bokong seringkali tidak disebutkan kepada anak-anak. Atau diganti istilahnya menjadi misalnya hewan ya, seperti burung, kemudian misalnya seperti pepaya dan sebagainya. Nah, hal ini bisa menjadi misinformasi bagi anak-anak. Anak-anak akan bingung kenapa tidak boleh disebut ya. Jadi sebaiknya orang tua mulai menyebutkan secara ilmiah bagian-bagian tubuh ini. Berikut gambar-gambar yang gambar berikutnya tentang body parts ya. Jadi ini bukan kata kotor, ini bukan bad word, ini juga bukan kata-kata kasar, tetapi hanya bagian tubuh. Sama seperti bagian tubuh yang lain. Nah,
ada bottom, anus ya, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin bokong atau pantat, kemudian nipples ya, puting susu, penis, atau scrotum testicle atau pada biji buah jakar gitu ya, atau biji jakar, kemudian breast, payudara, vulva, vagina, atau kita adalah bagian dari alat kelamin perempuan. Lalu dari Komnas Perlindungan Anak ya, ada gambar berikut adalah untuk menjelaskan kepada anak-anak tentang bagian-bagian yang tidak boleh dilihat dan disentuh oleh orang lain ya, kecuali oleh orang tua atau pengasuhnya sendiri. Nah, beberapa bagian itu adalah mulut ya, kemudian bagian dada, bagian pusar, kemaluan, pantat, dan bokong. Jadi anak-anak harus menyadari bahwa bagian-bagian ini adalah bagian-bagian yang tidak boleh diperlihatkan atau dilihat oleh orang lain. Biasanya bagian ini ditutupi oleh pakaian. Jadi anak-anak memahami bahwa ini area malu sehingga harus ditutupi. Tidak boleh juga membiarkan orang lain untuk melihat atau menyentuh bagian ini. Nah, materi kedua yang bisa kita berikan kepada anak-anak yang lebih kecil adalah tentang perbedaan jenis kelamin secara biologis. Bahwa Tuhan hanya menciptakan laki-laki dan perempuan saja. Jadi jenis kelamin tidak dapat berubah begitu saja. Itu akan menjadi identitasnya sepanjang hidupnya. Kita bisa mulai dengan gambar seperti berikut ini. Ada kakek dan nenek. Kira-kira kakek nenek jenis kelaminnya apa? Kakek adalah laki-laki, nenek adalah perempuan. Kemudian ada papa, mama. Papa adalah laki-laki, mama adalah perempuan. Tante dan om adalah laki-laki, tante adalah perempuan. Kemudian sepupu-sepupunya juga diajak anak untuk mengidentifikasi sepupu-sepupunya, kakaknya, adiknya, perempuan atau laki-laki. Nah, hal ini membantu anak untuk mengenali dulu lingkungan sekitar dia, laki-laki atau perempuan. Nah, ada beberapa hal juga yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak, karena di lingkungan sosial kita, di lingkungan sekitar anak juga sudah mulai ada perbedaan-perbedaan yang anak-anak perlu pahami. Misalnya gaya berpakaian. Waktu sekolah, anak-anak perempuan memakai rok gitu ya, kemudian rambutnya panjang, dikuncir misalnya. Kalau anak laki-laki memakai celana ke sekolah, kemudian biasanya anak laki-laki rambutnya pendek gitu. Kemudian untuk lambang-lambang pada toilet atau kamar mandi, kita bisa lihat di mall atau di mana-mana ada gambar laki-laki dan perempuan ya. Perempuan biasanya ada roknya gitu, laki-laki biasanya tidak. Nah, jadi hal ini membantu anak-anak untuk memposisikan diri dengan benar bahwa dia itu laki-laki atau perempuan. Selain perbedaan laki-laki dan perempuan, ada juga yang kita harus tanamkan kepada anak-anak seperti persamaannya laki-laki dan perempuan itu apa sih ya. Jadi anak laki-laki dan anak perempuan itu sederajat, sama di mata Tuhan, dan juga sederajat sama di mata orang tua. Jadi orang tua memulai dengan anak laki-laki dan anak perempuan sama aja gitu ya. Kadang-kala anak-anak tuh kritis, mereka suka bertanya, mama lebih suka anak laki-laki atau anak perempuan? Jadi jawaban kita adalah anak laki-laki dan perempuan sama aja di mata dan di hati orang tuanya. Lalu walaupun berbeda, biasanya laki-laki dan perempuan boleh punya minat yang sama. Nah, jadi tidak boleh ada larangan-larangan tertentu ya. Mungkin kalau zaman dulu itu ya ada larangan anak laki-laki tidak boleh menangis, anak laki-laki tidak boleh bermain boneka, anak laki-laki tidak boleh di dapur. Tetapi kita mulai ubah ya. Jadi anak perempuan boleh kok main basket, boleh main sepak bola, boleh main futsal. Anak laki-laki juga boleh kok memasak di dapur ya, menjahit pakaian gitu. Kemudian persamaannya lagi. Pekerjaan di rumah ya harus diajarkan bersama-sama, dilakukan bersama-sama. Kalau kita punya anak laki dan anak perempuan, sebisanya diperlakukan dengan sama. Jadi anak laki-laki boleh setelah makan cuci piring, anak perempuan boleh bantu papahnya cuci mobil atau mengecat pagar misalnya. Jadi anak laki-laki dan perempuan mempunyai porsi yang sama dalam hal melakukan aktivitas bersama di rumah. Yang berikutnya, menjelaskan ke anak bahwa mereka boleh memilih profesi apa saja
tidak tergantung pada jenis kelaminnya. Jadi anak laki-laki boleh jadi misalnya chef gitu ya, kemudian anak perempuan boleh jadi pemadam kebakaran, boleh jadi pilot gitu. Jadi anak laki-laki dan perempuan boleh memilih profesi apa saja. Lalu materi yang kita berikan berikutnya adalah tentang perubahan tubuh. Jadi anak-anak menyadari bahwa tubuh mereka akan tumbuh dan berubah. Ya, anak laki-laki akan serupa dengan ayah, anak perempuan akan serupa dengan ibu. Nah, berikut di gambar di samping ada ilustrasinya ya, dari child's play. Seperti anak laki-laki nanti besarnya kemungkinan ya mereka akan tumbuh bulu ya, kemudian lebih besar tubuhnya, ukuran penis juga lebih besar. Untuk anak perempuan tumbuh payudara dan sebagainya. Jadi anak-anak menyadari bahwa nanti tubuh mereka akan berubah. Lalu apa yang bisa kita berikan berikutnya adalah tentang yang biasa anak-anak suka tanya, awal mula kehidupan, bagaimana aku lahir, dan pertanyaan-pertanyaan ini biasanya bikin orang tua gagap dan bingung ya, gimana nih jawabnya gitu ya, apakah dia mengerti kalau dijelaskan. Nah, tipsnya adalah anak-anak itu kritis sekali, jadi gunakan kalimat yang sesederhana mungkin tapi ilmiah yang menjelaskan proses pernikahan, perkawinan, pertemuan sperma dan sel telur, proses kehamilan sampai melahirkan. Ya, jadi dijelaskan. Kalau anak-anak mau tahu sampai detail. Lalu untuk anak-anak usia lebih besar mungkin lebih detail lagi. Ya, bisa menggunakan media internet, kemudian kita bisa cari gambar atau video yang kira-kira si kecil mudah pahami dan sesuai dengan usia mereka. Nah, berikut di sebelah adalah contohnya ya. Jadi anak-anak memahami bahwa ada sel sperma dari laki-laki dan sel telur dari perempuan untuk bisa jadi manusia, untuk bisa melahirkan seorang bayi gitu ya. Nah, jadi ada jutaan sperma yang akan berebut untuk masuk ke sel telur. Nah, nanti anak-anak juga akan diajarkan bahwa kalian yang jadi manusia itu adalah sudah memiliki sel-sel pemenang. Ya, jadi dari jutaan kita sudah menang satu sel dalam satu telur. Lalu, penjelasan tentang asal mula kehidupan anak-anak dapat diawali dengan konsep cinta dan kasih sayang antara ayah dan ibu. Ini dulu yang kita tanemin, bahwa untuk bisa lahir kamu gitu ya, harus ada pernikahan yang sakral di mata Tuhan dan sah di mata hukum. Jadi anak-anak perlu juga memahami bahwa keluarga adalah tempat yang paling aman, penuh cinta dan terbentuk dari komitmen. Jadi ayah dan ibu memiliki komitmen yang sangat kuat untuk saling menjaga, yaitu pernikahan. Yang berikutnya, yang terakhir adalah tentang menjaga tubuh. Jadi anak-anak kita perlu tahu bahwa tubuh mereka itu adalah bait Allah. Jadi anak perlu menjaga kebersihan dan kesuciannya. Menerapkan kemudian kebiasaan hidup bersih dan higienis. Misalnya anak-anak harus menjaga tubuhnya dengan mandi teratur ya, membersihkan tubuhnya secara berkala, sikat gigi, mandi, harus wangi, harus bersih gitu ya. Kemudian harus mengganti pakaian dalamnya, pakaiannya berapa kali sehari, dan harus higienis juga ya, misalnya cuci tangan untuk menjaga tubuhnya terhindar dari bakteri dan virus. Yang ketiga, kita juga akan mengajarkan perilaku benar dan salah sehingga anak-anak tetap menjaga kesopanan dalam kesehariannya. Jadi anak-anak tidak boleh memaksa ingin melihat bagian tubuh temannya, misalnya ingin lihat pusernya teman gitu ya, nggak boleh. Jadi anak-anak harus belajar. Lalu belajar seperti tidak boleh juga misalnya pipis atau buang air besar sembarangan gitu. Jadi anak-anak belajar mana perilaku yang benar dan yang salah sesuai dengan norma-norma budaya sosial di sekitarnya. Yang keempat, kita juga dapat mengajarkan cara menghadapi situasi yang sulit, termasuk kejahatan seksual ya. Banyak sekali orang-orang di luar kita yang melakukan kejahatan-kejahatan seksual yang korbannya adalah anak-anak.
penyimpangan seksual yang dilakukan dewasa yang mengkhawatirkan. Jadi kita membekali anak-anak kita dengan pengetahuan ini. Ada loh di luar seperti ini misalnya. Lalu apa yang akan mereka hadapi? Kita punya banyak tips ya, orang tua juga tahu. Mungkin dengan berteriak, mungkin dengan memberitahukan kepada petugas ketika tidak ada orang tua misalnya. Jadi usahakan anak-anak memiliki bekal untuk mengatasi masalah ini. Nah, berikutnya anak-anak juga harus belajar tentang menjadi karakter yang baik ya. Kepala untuk tahu yang baik, hati untuk mencintai yang baik, dan tangan untuk melakukan yang baik. Ini sangat perlu ya. Jadi pikiran, perasaan, dan perilaku mereka sesuai dengan hal-hal yang baik. Nah, pada sampai kesimpulannya bahwa seks ya untuk orang tua itu bukan hal yang kotor dan tabu untuk dibahas, karena seks itu adalah ilmu pengetahuan dan merupakan bagian dari tumbuh kembang fisik dan psikologis. Hak anak juga untuk memperoleh informasi ini dari orang tua. Kita juga bisa membekali anak sedini mungkin untuk menghindari misinformation ya. Kita tahu bahwa sekarang dunia anak-anak itu sangat dekat dengan gadget. Mereka sangat mudah mengakses informasi dari luar ya, yang pasti atau mungkin saja keliru sehingga anak misinformation. Yang ketiga, orang tua adalah sumber utama bagi anak untuk memperoleh informasi. Jadi biasakan kita menjadi tempat yang aman dan terbuka tanpa menghakimi ya. Jadi kita tidak menghakimi, tidak menganggap pikiran anak itu salah atau aneh ya. Kita menerimanya, kita mendengarkannya, dan kita mengedukasi mereka secara perlahan. Terima kasih Moms untuk kesempatan hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat buat Moms and Dad di rumah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja GBPRJ CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nana Gerhana yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian penjelasan pentingnya pendidikan sejak usia dini. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. 40 hari telah berlalu sejak kebangkitannya dan telah menampakkan dirinya kepada murid-muridnya untuk meneguhkan iman mereka. Kini ia telah naik ke surga untuk menyatakan, barang siapa yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Kenaikannya bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah pengutusan. Mari bersama-sama kita menghadiri ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari Kamis 29 Mei 2025 dengan tema From Cross to Crown yang akan dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra pada pukul 8 dan 10.30 pagi dan Bapak Pendeta Johan Lumoindong pada pukul 2 siang serta Pendeta Rubin Ong pada pukul 4:30 sore. Bertempat di Integrity Convention Center, lantai 10, Grand Ballroom, Jalan Angkasa Kafling B6, Kemayoran, Jakarta Pusat. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus disertai juga dengan ibadah pemudaan anak. Ibadah Raya Hari Minggu 1 Juni 2025 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Gina Darmawan. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Junaidi. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Ari Kiswanto. Ibadah raya disertai dengan ibadah Kingshit, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang Adult and Couple Service. Berikut kami informasikan pasangan dari jemaat GBPRJ yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054.
sangat merasa diberkati dan seru banget, dan aku merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Aku merasa sangat diberkati, aku ketemu banyak sekali teman, dan aku banyak mencoba experience baru. Sukacita karena bisa ngerasain hadirat Tuhan. Bisa ketemu teman baru dari gereja lain. Aku bisa belajar lebih mandiri lagi. Aku mau merasakan keseruan dan diberkati lagi. Aku pengen coba lagi experience baru, pengen ketemu lagi sama teman-teman yang baru, dan pengen merasakan hadirat yang sama. Hey teman-teman, Kids Camp tahun lalu seru loh. Ya benar, seru banget loh. Ayo buruan daftar, jangan sampai ketinggalan ya. Ayo. Kids Camp ya. Pendaftaran Kids Camp 2025 akan ditutup hari ini. Buat mama papa yang belum daftar, yuk segera daftarkan anaknya hari ini juga. Jangan lewatkan kesempatan anak-anak mendapatkan pengalaman seru dan membangun iman di dalam Tuhan. Sampai ketemu di Kids Camp 2025. Setiap hari, setiap saat di mana kita berada, kita selalu connected dengan Tuhan. No more barriers between heaven and earth. Kita bersandar sama Tuhan. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ Cika 7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita akhiri ibadah Welcome Baby Day hari ini dengan doa syafaat. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah Welcome Baby Day hari ini. Tuhan, kiranya setiap apa yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Nana Gerhana, boleh menjadi bekal pengetahuan bagi setiap orang tua, bahkan calon orang tua yang ada. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu Ibu Nana Gerhana dengan kesehatan dimanapun hamba-Mu berada. Tuhan senantiasa menyertai keluarga dan keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa untuk setiap jemaat Welcome Baby Day yang hadir. Tuhan, Engkau tolong pada setiap anak-anak-Mu untuk mendidik anak-anak mereka menjadi generasi yang unggul, bahwa hari ini Tuhan telah dipelengkapi dengan pengetahuan tentang pentingnya memberikan edukasi kepada anak-anak mereka sejak dini. Terima kasih Tuhan, kami juga berkati anak-anak-Mu yang sedang mengandung. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, serta segala kebutuhan anak-anak-Mu, bahkan janinnya Tuhan yang cukupkan. Tuhan memberikan pertumbuhan yang sempurna atas setiap janin yang ada. Terima kasih Tuhan, kami berdoa saat mereka melahirkan, mereka akan membawa sukacita yang besar bagi kedua orang tuanya, bahkan keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawa Gembala Sidang kami Pak Niko dan Gembala CK7 Pak Dr. Yanto. Tuhan yang terus memberkati, mengurapi hamba-hamba-Mu untuk mengembalakan di gereja kami ini, membawa setiap kami menjadi murid-murid Kristus, menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Berkati kesehatan hamba-hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada. Kami percaya bahwa perlindungan dan penyertaan Tuhan sempurna atas hamba-hamba-Mu. Kami juga berdoa Engkau menyertai seluruh keluarga besar hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa Tuhan, kami juga membawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran. Tuhan yang senantiasa memberikan hikmat serta tuntunan agar boleh memimpin bangsa ini dengan adil serta membawa kesejahteraan atas seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan
Saat ini kami akan mempersiapkan hati kami, mengangkat tangan kami untuk menerima berkat melalui hamba-Nya. Jemaat Welcome Baby Day yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk menerima doa berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Haleluya, amin.